Sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya, selamat malam pemirsa. Berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Ya, apa kabar pemirsa? Pada malam hari ini kami yakin dan percaya Anda semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap, sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya, betul sekali. Ana sendiri gimana kabarnya? Oh, tetap luar biasa, dahsyat dan mantap. Kalau Hengki? Sama, nah, luar biasa, dahsyat dan mantap. Itu harusnya setiap malam, walaupun sudah malam, harus tetap luar biasa, dahsyat dan mantap. Ana sudah ngantuk kah? Belum. Ya pemirsa, malam hari ini sangat spesial sekali karena mungkin pembicaranya akan sangat hangat ya. Semakin malam semakin hangat. Betul. Dan pastinya seru malam hari ini karena malam hari ini kita akan membahas seputar jodoh. Betul. Pasti di luar sana banyak kan orang yang mungkin sudah berpikiran, saya sudah berumur tapi kok belum dapat jodoh. Saya rasanya sudah siap tapi kok jodoh nggak datang-datang. Ya. Kok ngomongin jodoh, emang temanya apa sih malam ini? Nah, kalau boleh temanya tahu? malam hari ini, di manakah jodohku? Oh, di mana ya? Coba cari dulu. Ya, Cari. makanya pemirsa malam hari ini jangan lewatkan acara New Life. Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, karena acara ini memang ada untuk Anda. Karena itu pemirsa jangan lewatkan sedetik sedetik pun pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan masa depan yang baik dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya, pemirsa, siaran ini kami kemas secara interaktif atau secara langsung dari Batam TV. Jadi pemirsa bisa bergabung dengan kami, bisa tanya sama narasumber, bisa curhat ataupun mau tanya solusi apapun. Pemirsa bisa mengirim SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, saya ulangi lagi, sekali lagi pemirsa, bagi Anda yang belum punya jodoh atau yang sudah punya jodoh atau yang sedang bingung dengan jodohnya atau Anda mempunyai permasalahan apapun di luar jodoh, Anda bisa curhat kepada kami. Anda bisa SMS di 0819 081 74 kali 1. Ya, malam hari ini dengan tema Di manakah jodohku, kita sudah kedatangan dua narasumber, dua orang yang luar biasa, sepasang tentunya yang luar biasa juga. Kita sapa narasumber kita. Selamat malam Pak Bagus. Selamat malam Om Hengki. Oh, Om Hengki, saya masih anak muda. Dek Hengki. Oh iya, iya Mas. Saya nggak disapa. Oh iya, selamat malam. Menunggu sapaan. Iya. Selamat malam Ibu Dita. Selamat malam Anda, selamat malam Hengki, selamat malam juga pemirsa yang ada di rumah pada malam hari ini. Gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan mantap. Mantap sekali Pak. Ya, malam hari ini kenapa mengangkat tema di manakah jodohku? Ya, banyak sekali orang di luar sana yang saya dengar mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Di manakah jodohku berada? Dia merasa usianya sudah semakin bertambah, umur jalan terus. Ketika dibandingkan dengan teman-teman yang seusianya, dia mulai membandingkan dan mulai melihat, wah, teman-temanku yang seumuran sama aku, yang dulu main-main kelereng bareng sama aku, kok udah pada punya anak, udah pada punya cucu, udah pada punya cicit, kok aku belum gitu. Mulai bertanya-tanya dan mulai mencari-cari jawabannya. Di manakah jodohku? Dan bahkan yang lebih ironisnya lagi, ada orang yang sudah menikah, namun karena merasakan adanya ketidakcocokan di dalam rumah tangganya, di dalam hubungannya dengan pasangannya, merasakan begitu banyaknya ada perbedaan yang begitu tidak bisa terselesaikan, perbedaan-perbedaan itu, dan pada akhirnya mengambil kesimpulan bahwa mungkin dia bukan jodoh saya. Lalu di manakah? Padahal sudah menikah itu statusnya. Dan mulai bertanya-tanya, lalu di manakah jodoh saya yang sebenarnya? Nah, oleh karena itu pada malam hari ini kita membahas tema di manakah jodoh saya, yang jelas bukan di seputaran Nagoya. Iya. Ya. Dan untuk ke sana tidak perlu naik dapur 12, dapur 12 jodoh. Tapi kita mau kupas pada malam hari ini, kita mau membahas seputar perjodohan. Wah, ini sangat seru ini. Ya, karena itu pemirsa, kami mengingatkan kembali kepada pemirsa, buat Anda yang memiliki permasalahan di dalam lingkup jodoh atau memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda bisa kirimkan SMS kepada kami di 0819 081 74 kali 1. Tentunya bukan biro jodoh ya, New Life ya?
Bukan. Belum. Belum ya. Tapi siapa tahu bisa Siapa tahu berteman suatu dengan saat, kami, iya, dengan betul New Life. Siapa sekali. tahu ketemu jodoh di New Life, bisa saja ya. Iya. Iya nih. Mengapa ya seseorang ini bisa sampai mengalami kesulitan dalam mencari jodoh? Apa sih yang menyebabkannya? Yang sempat mengalami kesulitan dalam mencari jodoh bisa dijawab. Ya, terima kasih atas waktu dan tempat. Jadi, ya kadang-kadang seseorang itu mungkin karena masa lalu misalnya ya, ya kalau masa lalunya mungkin suka dikata-katain gitu ya, mungkin jadinya kan jadi minder, sehingga itu berpengaruh juga pada seseorang itu untuk mencari jodoh sekalipun dia sudah merasa tidak percaya diri, apa iya ada yang mau sama saya misalnya gitu ya. Karena mungkin dari kecil, dari sejak muda sudah direndahkan ya, mungkin menjadi minder. Nah, atau bahkan orang itu terlalu kata orang apa, bukan narsis ya, tapi apa ya, overconfident. Nah kadang-kadang orang yang overconfident ini juga karena pengaruh problem gambar diri juga ya, karena dia berusaha menutupi apa yang menjadi kekurangannya. Nah sehingga dia berusaha bersikap lebih sempurna. Nah orang-orang seperti itu tentu memiliki ekspektasi pasangan yang harus di atas dari dirinya gitu. Nah, punya standar yang tinggi, standarnya tinggi, standarnya gitu. tinggi. Nah itu banyak terutama di kota-kota besar seperti orang-orang yang memang sudah memiliki misalnya pekerjaan yang cukup mapan ya, mungkin penghasilan yang tinggi atau kedudukan tertentu ya, sehingga karir yang baik sehingga memiliki standar saya harus punya pasangan yang di atas saya ya, kalau saya 1,5 meter dia harus 2 meter di atas. Nah, jadi itu sehingga orang menjadi ya tadi ya seperti mengalami kesusahan ya. Malam hari ini di mana jodohnya ya nggak ketemu karena standarnya ketinggian. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, bisa jadi juga itu disebabkan oleh karena krisis kasih sayang. Jadi kurangnya kasih sayang yang diterima pada masa kanak-kanak, sehingga mengakibatkan orang tersebut mengalami krisis di dalam hidupnya. Sebenarnya kan setiap kita nih sebenarnya punya kebutuhan yang begitu luar biasa akan cinta ya. Jadi apabila tabung cinta kita ini tidak terisi, maka kecenderungan dari kita sebagai manusia ini akan mencari cinta itu. Nah biasanya mencari cinta itu suka mencarinya dari lawan jenis gitu. Nah makanya ada orang-orang tertentu yang kalau kita dengar kok bisa ya dia playgirl, atau kok bisa ya dia tuh playboy gitu, suka gonta-ganti pasangan, atau bahkan sudah menikah pun tapi kok masih tetap suka gitu untuk mencari-cari kemana-mana. Nah itu ternyata setelah diteliti penyebabnya adalah karena kurangnya kasih sayang di dalam dirinya, sehingga dia berusaha untuk mencukupkan kebutuhannya akan kasih sayang dengan mencari kasih yang dari lawan jenis itu, seperti itu. Ya. Terus kalau boleh tanya, ketemu jodohnya gimana Pak Bagus ya? Naik tadi dapur dulu. Saya mau bongkar-bongkar rahasia deh. Ya. Ngomong-ngomong sudah ketemu jodohnya Pak Bagus ya? Oh sudah. Oh, di sampingnya ini. Topiknya kayaknya ini ya. Ya kan orang bertanya di mana jodohku, lah ini pasti punya pengalaman tersendiri kan narasumber bisa ketemu dengan Ibu Dita, ini gimana dulu ceritanya Pak Bagus ini? Iya, mungkin singkat kata singkat cerita. Singkat cerita. Kalau nggak 3 hari 3 malam nggak cukup nanti kan? Kalau bisa ketemu kan kita sudah berapa? 10 tahun ya. Nggak ngitung. Ya. Jadi apa namanya, waktu itu memang ya sama seperti judul malam hari ini ya, di mana jodohku itu. Nah memang saya waktu itu sudah sekitar umur, kalau nggak salah sih 27 ya, 27 menjelang 28. Nah, ya sama juga ditanya orang tua di mana jodohnya gitu kan, maksudnya mau karena saya agak tertutup juga masalah pasangan gitu. Nah kemudian tentu sama saya juga mencari ya kan, cari pacar lah ya, cari pacar. Tapi ternyata
belum gitu ya, sampai saya merasa saya udah usia untuk menikah, nah tapi belum dapat pasangan. Nah, sampai pada akhirnya saya memutuskan bahwa kalau saya yang nyari sendiri kok nggak dapet. Nah, saya udah coba cari tapi belum dapat. Nggak lari ke biro jodoh Pak ya? Kebetulan belum. Oh ya, belum ya? Nyarinya ke bawah kolong meja. Belum sampai ke situ. Jadi akhirnya ya saya berdoa sama Tuhan supaya ya udah kalau gitu karena saya yang pilih nggak dapat pada saat itu saya berdoa sama Tuhan yang milihin aja. Nah bahasa Jawanya dilalah gitu ya. Dilalah pada saat yang artinya tiba-tiba konyong-konyong kucuk-kucuk. Ya. Suddenly yang di sebelah saya ini kemudian menelpon saya, dan kemudian berlanjutlah sampai hari ini. Luar biasa. Gitu. Memang kita sudah 8 tahun ya. Itu adalah telepon yang pertama sejak 8 tahun nggak ketemu. 8 tahun gitu. Jadi nggak pernah kontak sebelumnya. Itu kira-kira sudah kan, cukup kan? Cukup Pak. Ya, cukup. Jadi kayak tiba-tiba itu Pak ya? Ya, memang saya tidak menyangka secepat itu ya. Saya tidak menyangka secepat itu